Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul The Great Rule episode ke-8. Sekedar informasi buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene awal episode diperlihatkan Muchan yang masih bersembunyi dari kejaran Raja Kera Es di dalam sebuah gua. Karena Raja Kera Es semakin mendekat ke arahnya, Muchan sudah berniat menggunakan teknik seni pagoda agung guna melakukan sebuah serangan pertahanan diri. Blunder dibuat oleh Raja Kera Es di mana dia malah mengaum pada saat mencari Muchan, yang sontak auman ini membuat monster penunggu gua terbangun. Ternyata monster tingkat tinggi yang menjadi penghuni gua adalah leopard tanduk perak yang setara dengan master ranah Divine Spirit. Muchan yang memantau situasi ini mengingat bahwa mungkin saja leopard yang ada di hadapannya sekarang adalah ibu dari anak leopard yang mati terbunuh di dataran Beiling beberapa waktu yang lalu. Terlihat di sini Raja Kera Es sangat ketakutan melihat leopard tanduk perak dan berencana melarikan diri. Namun sayangnya kecepatan dan kemampuan yang dimiliki oleh leopard tanduk perak jauh lebih tinggi ketimbang Raja Kera Es. Jadi hanya dengan beberapa serangan saja Raja Kera Es langsung tewas di tempat. Setelah kematian Raja Kera Es, leopard tanduk perak kembali masuk ke dalam bagian terdalam gua dan sontak kesempatan ini digunakan oleh Muchan untuk mengambil inti monster dari Raja Kera Es. Muchan yang berencana untuk kembali menemui Xian-Er dan yang lain harus bertemu dengan Sutu yang sedari awal memang mengincar buah Jet Spirit. Melihat bentuk dari kuku Sutu, Muchan berpikir mungkin saja anak leopard yang mati di dalam hutan Beiling kemarin telah dibunuh oleh orang yang ada di hadapannya pada saat ini. Sutu sendiri langsung meminta Muchan untuk menyerahkan buah Jet Spirit, dan jika selama 10 detik Muchan melakukan hal tersebut, dia berjanji akan membiarkan Muchan keluar dari dalam gua hidup-hidup. Kewaspadaan membuat Muchan mau tidak mau menyerahkan satu butir buah Jet Spirit yang dimiliki kepada Sutu demi keamanan. Namun siapa yang menyangka bahwa di sini Sutu tidak bisa dibodohi dengan mudah karena dia meminta semua buah Jet Spirit yang tersisa pada Muchan. Dengan sedikit trik, Muchan melemparkan botol berisi sesuatu cairan ke arah Sutu sebagai pengalih agar dia bisa melarikan diri. Namun sayangnya karena Sutu cukup cepat, Muchan kelihatan tidak bisa kabur dan mau tidak mau harus melawan Sutu di dalam gua. Dengan teknik terlarang Shenluo, Muchan mencoba untuk memberikan perlawanan kepada Sutu yang memiliki ranah lebih tinggi darinya. Dalam beberapa serangan, Sutu yang masih dalam keadaan terluka berhasil dipukul oleh Muchan, ya meskipun Muchan juga mendapatkan sebuah luka. Beberapa saat kemudian auman dari leopard tanduk perak terdengar oleh mereka berdua, dan sontak hal ini membuat Sutu mengingatkan sebaiknya Muchan kabur saja karena leopard tersebut pasti akan menyerangnya. Sebaliknya karena Sutu memiliki ranah yang lebih tinggi, leopard tanduk perak akan berpikir dua kali untuk menyerangnya secara langsung. Sutu kembali meminta Muchan untuk menyerahkan buah Jet Spirit, dengan imbalan dia akan membawa Muchan keluar dari kejaran leopard tanduk perak dengan selamat.
Namun dengan santuy Mu Chen mengatakan bahwa dia tidak akan dikejar oleh leopard tanduk perak karena cairan kecil yang dilemparkan olehnya ke arah Sutu tadi adalah darah dari anak leopard yang sudah dibunuh oleh Sutu sebelumnya. Dengan kata lain, si induk leopard pasti mencium aroma darah anaknya yang ada pada tubuh Sutu. 得成为他的口粮。我带你离开这里。谁说他不会和你拼命？自己曾经杀过一只小龙豹吗？ Dengan sekejap leopard tanduk perak sudah sampai di hadapan Sutu dan Mu Chen juga di sini kelihatan sudah bersembunyi di balik bebatuan guna memantau perlawanan yang akan diberikan oleh Sutu kepada induk leopard tanduk perak. Dengan hanya beberapa serangan saja, induk leopard tanduk perak benar-benar membuat Sutu babak belur. Sutu yang tidak ingin kalah berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya meskipun tangan kanannya kelihatan sudah patah. Namun ya lagi dan lagi induk leopard berhasil mengalahkan Sutu sekaligus membuat Sutu tewas dalam pertarungan kali ini. Setelah Sutu tewas, induk leopard pun pergi meninggalkan mayatnya dan bersamaan dengan itu Mu Chen keluar dari persembunyian untuk melihat keadaan mayat dari Sutu. Mu Chen merasa kalau kematian Sutu kali ini adalah sebuah karma karena sebelumnya Sutu sudah membunuh anak dari leopard tanduk perak ini. Karena tidak ingin rugi, Mu Chen juga berusaha mencari barang-barang berharga yang ada pada tubuh Sutu dan siapa yang menyangka bahwa dia menemukan sebuah gelang penyimpanan. Sontak hal ini membuat Mu Chen kaget dan langsung melihat sebenarnya apa yang ada di dalam gelang penyimpanan ini dan ketika dilihat begitu banyak benda spiritual yang ada, tapi ada satu benda yang menurut Mu Chen tidak bereaksi seperti benda-benda lain yang ada di dalam gelang penyimpanan ini. Pada saat Mu Chen mengambil benda tersebut, terlihat benda ini mengeluarkan aura guncangan yang begitu kuat, padahal hanya dilihat bagian corak gambarnya saja. Mu Chen berpikir benda ini mungkin saja memiliki monster dengan tingkatan surgawi dan sebaiknya penemuan ini harus diberitahukan kepada ayahnya secara langsung. Dia juga segera keluar dari dalam gua untuk segera menyusul Qian-Er dan yang lain. 看看里头藏了什么宝贝，这家伙的收藏可真不少。恐怕还得回去让老爹看看才知道。 Sementara itu, Liu Ming beserta yang lain sudah sampai di tempat di mana tim pelacak wilayah Liu dibantai oleh Sutu. Kelihatan di sini bahwa Liu Ming hampir terkena jebakan Sutu yang akan menuntun mereka pergi ke arah yang salah. Beruntung dengan kecekatannya, Liu Mubai memberitahu paman ketiganya bahwa jejak darah di tempat ini hanyalah jebakan Sutu saja. Dia kemudian menjelaskan semua itu bisa dilihat dari jejak kaki ketika Sutu pergi, serta jejak kaki darah yang digunakan untuk mengecoh mereka guna mengejar Sutu ke arah yang salah. Atas petunjuk Liu Mubai, mereka semua segera kembali mengejar Sutu dan beberapa saat kemudian sudah sampai di dalam gua di mana tempat mayat Sutu berada. Betapa kagetnya Liu Mubai dan Liu Ming setelah mengetahui di mayat Sutu tidak terdapat harta wilayah Liu yang sebelumnya sudah dicuri. Ternyata gelang penyimpanan yang sebelumnya diambil oleh Mu Chen adalah harta milik wilayah Liu. Liu Mubai sendiri berpikir pasti sudah ada orang lain yang mengambil gelang tersebut dari mayat Sutu sebelum mereka datang ke tempat ini. Melihat bekas luka yang Sutu miliki, Liu Ming menyadari kalau luka ini disebabkan oleh teknik terlarang Shen Luo. Sontak hal ini membuat Liu Mubai kaget di mana dia mengetahui kalau Mu Chen menggunakan teknik terlarang Shen Luo pada saat mengalahkan adiknya. 怎么样？有铜片吧？ 怎么可能？是被人截胡了。那罗统教授用的就是森罗死液。 Sementara itu, keberadaan Mu Chen sendiri sekarang sedang menuju ke gua salju tempat Qian-Er, Lei Yin, dan yang lain sedang dikepung oleh gerombolan kera es. Terlihat memang mereka semua sudah cukup kewalahan karena jumlah kera es yang mengepung terlampau cukup banyak.
Dengan beberapa kombinasi, Mo Ling dan Lin Zong mencoba untuk membuka jalan untuk yang lain, namun tetap saja karena kalah jumlah, mereka berdua tidak mampu berbuat banyak. Begitu pula dengan Qian dan Lei Yin yang kesulitan untuk menghadapi kera es ini. Pada akhirnya mereka semua kelihatan sudah pasrah untuk menerima serangan terakhir dari gerombolan kera es, dan bagi Lei Yin, dia berpikir apakah hidupnya akan berakhir mengenaskan mati di tangan kera es seperti ini. Namun MC kita Bang Muchen dengan sekejap langsung membunuh beberapa kera es yang hendak menyerang rekan-rekannya. Dia juga meminta maaf karena harus datang terlambat dan hampir membuat rekan-rekannya tewas di dalam gua ini. Saat gerombolan kera es lain kembali melakukan serangan, Muchen menunjukkan inti esensi monster Raja Kera Es yang sontak langsung membuat semua kera es lari ketakutan. Penyelamatan yang dilakukan oleh Muchen ini sangat disyukuri oleh rekan-rekannya karena dia datang di saat yang tepat. Tidak lupa mereka juga sangat kagum karena Muchen bisa mendapatkan inti esensi dari Raja Kera Es yang dikenal cukup kuat. Muchen mengatakan kalau dia hanya beruntung saja bisa mendapatkan inti esensi Raja Kera Es dan segera mengajak semua rekannya untuk meninggalkan gua salju sekarang juga. Belum sempat pergi meninggalkan gua, tiba-tiba saja Liu Ming serta rombongan datang menghampiri mereka semua. Tentu saja datangnya Liu Ming ini atas rekomendasi dari Liu Mubai yang mengatakan kalau satu-satunya murid yang menggunakan segel terlarang Shen Luo adalah Muchen. Liu Mubai langsung menanyakan orang-orang di sekeliling Muchen pada saat ini karena Lei Yin sendiri bukanlah murid dari Akademi Beiling. Muchen memberitahu kalau mereka semua hanya kebetulan bertemu saja serta berpamitan kepada Liu Ming untuk pergi dari gua karena harus melanjutkan perburuan di dataran Beiling. Liu Mubai meminta Muchen untuk tidak terburu-buru serta mengenalkan kalau Liu Ming adalah paman ketiga dari wilayah Liu yang sedang berada di dataran Beiling untuk mencari seseorang bernama Sutu yang sudah mencuri harta yang dimiliki oleh wilayah Liu mereka. Namun pada saat menemukan Sutu, dia terlihat sudah mati, serta harta milik wilayah Liu juga sudah tidak ada pada mayat Sutu. Sontak perkataan Liu Mubai membuat Qian bereaksi dengan langsung menanyakan apakah maksud semua omongan dari Liu Mubai barusan. Liu Mubai pun menjelaskan kalau mereka tahu sebelum Sutu mati, dia sempat bertarung dengan seseorang dan seseorang tersebut meninggalkan bekas luka teknik terlarang Shen Luo di tubuhnya. Dan tentu saja hanya Muchen sendiri di dataran Beiling ini yang bisa menggunakan teknik terlarang Shen Luo tersebut. Dengan tenang Muchen mengiyakan kalau dia memang benar bertemu dengan Sutu sebelumnya karena Sutu hendak merebut benda yang Muchen ambil. Namun di tengah jalan mereka berdua bertemu dengan leopard tanduk perak yang menghadang mereka berdua. Ketika Sutu disibukkan oleh leopard tanduk perak, Muchen berkata bahwa dia memutuskan untuk melarikan diri karena paham bahwa ranah Sutu dan leopard tanduk perak jauh berada di atasnya. Tapi semua perkataan Muchen tentu saja tidak bisa dipercayai oleh Liu Ming dan dia juga segera meminta Muchen untuk mengembalikan barang yang sudah diambil karena itu adalah barang yang cukup berharga bagi wilayah Liu. Bahkan di sini Liu Ming bersedia memberikan sebuah imbalan serta akan berterima kasih langsung kepada wilayahmu. Tetap saja di sini Muchen tidak akan menyerahkan barang tersebut karena merasa dia hampir mati ketika mendapatkan rejeki seperti itu. Sontak kelakuan Muchen ini membuat Liu Ming marah dan hendak menggeledah paksa Muchen pada saat itu juga. Liu Ming, 你要干什么？ Cukup beruntung tiba-tiba saja datang Master Mo yang menyelamatkan Muchen dari serangan Liu Ming. Kedatangan Master Mo tentu saja membuat Liu Ming kaget karena kondisinya pasti akan semakin sulit di mana Master Mo sendiri memiliki ranah Divine Spirit. Dia kemudian dengan tenang menjelaskan bahwa sudah terjadi salah paham di mana Muchen telah mencuri barang milik wilayah Liu.
Penjelasan Liu Ming ini langsung disaut oleh Qian yang membela Mu Chen dengan mengatakan jika Liu Ming hendak mencari barang wilayah Liu, kenapa tidak menanyakan langsung kepada Su Tu yang sudah mencuri barang tersebut. Mendengar nama Su Tu membuat Master Mo marah karena seperti yang diketahui kalau Su Tu adalah salah satu penjahat berbahaya. Dan kenapa wilayah Liu sampai-sampai berurusan dengan penjahat itu di tempat pelatihan Akademi Beiling pada saat ini. Dia juga meminta Liu Ming untuk segera meninggalkan dataran Beiling sekarang juga agar tidak mengganggu pelatihan yang sedang dilakukan oleh murid-murid Akademi. 捡了我们柳玉遗失的东西。谁捡了你们的东西啊？就这沐尘什么意思？血徒引入我北陵院修行之地，不要打搅北陵院的修行。今日之事，柳玉记下了。 Karena sadar kemampuan yang dia miliki jauh berada di bawah Master Mo, Liu Ming akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, dia juga berpesan kepada Liu Mubai untuk terus mengawasi Mu Chen karena barang milik wilayah Liu pasti berada di tangannya. Singkat cerita, mereka semua sudah keluar dari dalam gua salju dan terlihat Lei Yin berterima kasih karena Mu Chen dan yang lain sudah membantu dalam mengambil buah Jet Spirit. Lei Yin juga kembali menggoda Mu Chen perihal tawaran untuk menikahinya. Sontak permintaan Lei Yin ini membuat Qian marah dan menyebut kalau penyakit Lei Yin kambuh lagi. Setelah kepergian Lei Yin dan anak buahnya, Tang Qingsan merasa dia tidak layak untuk mendapatkan buah Jet Spirit karena tidak ada kontribusi yang dia berikan. Namun Mu Chen tetap memberikan buah Jet Spirit karena dia merasa bahwa datangnya Master Mo menyelamatkan mereka juga karena adanya laporan dari Tang Qingsan sebelumnya. Bersamaan dengan itu pula Mu Chen sedikit meminta bantuan kepada Tang Qingsan. 恐怕那位柳三爷所有参与行动的人都有收获。我还想请你帮我做件事。Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.